Singkat kata singkat cerita, sampainya di guild Mukoda pun jadi pusat perhatian. Bahkan sampai dipanggil sama ketua guild buat menjalankan misi yang sangat mudah. Singkatnya, Mukoda tuh diberi misi kan, dan selebihnya si Vel yang diberikan misi, yaitu untuk berburu monster ya kan. Ya, panggil aja. Ini adalah Om Kar. Om Kar di sini akan ngasih peringkat rengsi, dan Om Kar tuh juga akan ngasih tahu ke keluarga kerajaan ya kan, agar Mukodadu dibebasin dari masalah-masalah ya kan, jika dia membantu ya kan. Tapi dengan syarat Mukoda tuh harus membantu jika keadaan darurat di kerajaan. Ya tentu saja Mukoda tuh setuju-setuju ya kan, bahkan bahagia ya kan, karena dia tuh sudah bisa bebas dari kerajaan dan tidak akan lagi ada yang mengganggu dirinya lagi. Karena Om Char tuh pengertian banget ya kan kepada Mukoda. Mukoda pun meminta sesuatu, yaitu tentang monster yang disembunyikan oleh Mukoda. Ya Om Botak sama Om Charles tuh terkejut ya kan. Ya Om Charles tuh bilang mereka bisa-bisa saja nih memotong. Akan tetapi untuk Chimera sama Ortos mereka tuh tidak bisa. Karena mereka tuh tidak tahu ya kan materialnya tuh bisa jual atau tidak. Lagian guild tuh enggak punya cukup uang untuk membeli Chimera dan Ortos ya kan. Alhasil Chimera sama Ortos pun masuk lagi nih ke item box. Ya, monster ini membuat Om Botak semangat ya kan. Om Char juga bilang dan nyuruh pulang dulu ya kan. Dan besok Mukodado akan mendapatkan kartu rengsinya dan akan diberikan misi yang akan dijalankan. Ya, tentu aja malam ini Mukodado pun memasak Robert dan banyak sayuran karena mereka itu selalu makan daging-daging aja. Jadi Mukoda menyediakan makanan dengan sayuran, dengan tomat, paprika dan masih banyak komponen lainnya. Bahkan saat udah selesai, Vel tuh mau tidur, tapi ngerasa nggak nyaman karena tidurnya tuh di tempat sempit. Jadi Mukoda pun berbaik hati dengan memberikan futon buat tidur si Vel. Ya langsung bubuk turu ya kan, mantap. Keesokan harinya Mukoda pun ke guild nih, dan Om Char pun memberikan imbalan yang kemarin, Goblin ya kan. Dan tentang pemotongan kemarin yang totalnya tuh adalah 1940 koin emas dan memberikan kartu peringkat si milik Mukoda. Di sini Om Charles juga memberikan misi nih kepada mereka berdua, yaitu memburu Metal Lizard sama memburu sekawanan banteng bertanduk. Ya, di sini Om Char pun jelasin nih semua kenapa mereka tuh harus diburu, karena itu bisa meresahkan para petualang yang benteng bertanduk ya, Rek, ya. Ya, di sini Mukoda sama Vel pun bersemangat ya kan, karena mereka tuh ingin sekali nih mencoba daging banteng atau bisa disebut daging sapi. Bahkan di sini Om Charles tuh bilang ya kan bahwa guild akan membeli dagingnya sedikit, ya setengahnya lah ya. Singkatnya, saat pulang Mukoda mampir nih ke toko milik Lambert untuk membeli barang. Di sini Mukoda membeli tas buat membawa Sui. Mukoda juga membeli sepatu dan juga sebuah pedang kecil buat pertahanan. Ya, Sui itu memiliki, pada akhirnya Sui pun membeli tas yang cukup nyaman buat dirinya. Di sini Mukoda tuh mau bayar, akan tetapi Lambert memberikan secara gratis karena telah menyelamatkan hidupnya, dan berterima kasih ya kan karena daging-daging yang kemarin dia makan itu sangat langka. Di sini Lambert pun juga bilang ya kan kalau Mukoda dapat ular hitam, dia tuh mau membeli kulitnya saja karena kemarin tuh gue tuh punya kulit ular berwarna merah yang sangat cantik. Ya di sini Bang Mukoda pun mau-mau aja. Jadi Lambert pun berterima kasih gitu kan. Lah tuh, Bang Mukoda tuh baik kok, nggak kayak kau Bang. Ya, serah kau aja dah. Mending kita lanjut dulu. Oke? Ya, singkatnya mereka pun kembali nih ke penginapan buat makan. Ya, di sini Mukoda pun akan membuatkan karage. Lah, tapi kali ini karagenya tuh akan digoreng selama 2 kali. Ya, 1 kali penggorengan sama 1 kali lagi, Rek. Jadi, akan bisa mendapatkan cita rasa yang sangat kuat. Bahkan mereka berdua sampai kelelahan makan ya kan, dan tidak bisa makan lagi. Kali ini Mukoda pun menikmati waktu makannya ya kan, karena Sui dan Vel sudah tidur. 我もだ。とんかつもうまい。 Singkat kata singkat cerita, keesokan harinya mereka bertiga pun langsung nih capcus buat memburu Metal Lizard. Ya, mereka berdua pun menemukan tempat persembunyiannya. Akan tetapi Metal Lizard itu bersinar terang kayaknya bulan. Bukan bulan Bang, tapi biji mitril Bang. Ya biji mithril ya guys ya. Ya Mukoda pun melihat dan ternyata itu adalah mithril lizard. Ya, di mana lizard bermutasi menjadi mithril karena memakan biji mithril. Ya, Vel pun bilang kalau gitu sihir tidak akan mempan dan bisa dipantulkan. Akan tetapi tiba-tiba Vel pun langsung menyambar mithril itu dengan petir yang kuat hingga gosong. Sedang makan itu loh, malah disambar petir, kasihan Rek. Udah emang harus itu ya kan. Kalau nggak gitu nggak makan nantinya. Lanjut.
Bahkan di sini Mukoda pun juga berdoa karena dibunuh sedang saat makan itu tidak terbayangkan gitu kan. Di sini Mukoda juga ngeluting batu mithril dan membayangkan ya kan dia membuat pedang mithril dan bahkan baju Jirah. Akan tetapi Vel tuh marah ya kan karena tidak ada yang bisa menembus perlindungannya. Jadi jangan buat batu Jirah. Mereka juga melanjutkan misi selanjutnya yaitu adalah berburu banteng bertanduk. Ya, sampainya di padang rumput, mereka pun melihat sekawanan nih yang sangat banyak. Vel pun mau langsung membasmi dan menyuruh Mukoda untuk menunggu. Akan tetapi, Sui pun juga keluar dari tas dan menyusul Vel buat menembak para banteng itu. Di sini Mukoda tuh melihat mereka berdua berakhir hingga terkejut karena banyak angin dan dalam sekejap semuanya tuh udah tumbang. Bahkan di sini Sui itu juga cerita kalau paman Vel tuh melempar semuanya dan setelah itu Sui menembak dan mereka kalah dalam sekejap. すごい数だな。アイテム。お。なんでもありだ。 Sui emang imut bang ternyata bang. Udah jangan sama slime, oke emang imut aja gitu, oke mantap. Sekarang seleranya tuh udah berubah ternyata, mantap. Oh enggak gitu bang, maksudnya tuh sebagai hewan peliharaan kau ini bang. Aku mah masih Kokohaku coy. Kenapa bawa Kohaku juga di sini? Lanjut. Mereka juga tak lupa ya kan untuk makan siang dengan tenang. Bahkan di sini Mukoda pun mengeluarkan minuman bersoda yang membuat Vel tertarik dan cekukan terus menerus. 新鮮な反応。 Singkat cerita, Mukoda pun kembali nih ke guild buat menyerahkan Mithril Rizat dan juga banteng-banteng yang telah dikalahkan. Awalnya hanya mengeluarkan Mithril Rizat ya kan, yang membuat Om Botak dan Om Kars tuh terkejut. Karena itu adalah fenomena yang sangat gempar ya, yang dimana hewan ini tuh enggak pernah muncul lagi semenjak 400 tahun. Apalagi dengan penemuan ini, mereka tuh juga sudah menemukan nih tambang Mithril ya kan, yang dimana biji Mithril tuh hanya bisa ditemukan di atas 3 gunung. Yang berarti itu sangat langka gitu bro ya. Di sini Mukoda pun ketakutan ya kan karena bisa saja harganya tuh sekitar 5.000 koin emas. Ya, Om Kar pun juga menyembunyikan dulu hal ini dan ngingetin buat membasmi banteng-banteng itu. Tentu aja Mukoda pun langsung nih mengeluarkan banteng hitam dari item boxnya dan membuat Om Botak dan Om Charles melongok keheranan. Karena 2 misi bisa diselesaikan dalam 1 hari bro, mantap. Singkatnya, mereka pun juga pulang nih ke penginapan ya kan buat menikmati daging banteng atau daging sapi. Kali ini mereka akan pesta daging dengan dimasak menjadi steak. Ya, di sini mereka pun merasakan daging sapi yang sangat umami. Bahkan Vel minta tambah lagi dengan tambahan saus bawang putih. Mereka juga puas nih makan daging itu. Bahkan si Vel cukup beruntung ya kan karena bertemu dengan Mukoda dan bisa makan makanan yang sangat enak. 我も満足だ。お主に料理してもらってからの方がうまい。世界でこうしていられるのも二人のおかげだしな。 Singkatnya, saat masuk ke kamar, Mukoda pun akan memberikan persembahan dulu nih ke Dewi Ninlil. Di sini Ninlil juga sudah marah-marah ya kan karena Mukoda pun gak ngasih-ngasih kan. Pada akhirnya Mukoda pun bertanya, mau apa bang? Mau apa neng gitu kan? Ini aku beliin, uangku banyak gitu kan. Mantap. Pada akhirnya Mukoda pun memberikan semua nih yang Dewi Ninlil mau. Akan tetapi kebusukan Ninlil ketahuan nih sama dewi-dewi yang lain. Hal itu membuat Mukoda bingung ya kan karena banyak suara nih yang berbicara di telinganya. Ya, di sini Mukoda pun ditawarin berkah lagi ya kan. Ya jelas awalnya Mukoda pun menolak, tapi di sini dijelasin kalau Mukoda tuh dapat berkah sesuai sihir yang dikuasai, maka itu akan lebih berguna ya kan. Kenalin, ini adalah Kisli, Dewi Tanah, lalu Agni, Dewi Api, lalu Rusalka, Dewi Air. Ya, di sini Kisali sama Agni pun langsung memberikan berkahnya ke Bang Mukoda. Dan di sini Rusalka tuh tanya kalau dirinya bagaimana. Ya, Mukoda bilang dia tidak membutuhkannya karena dia tuh tidak punya sihir air. Karena itu Rusalka pun tidak akan mendapatkan persembahan. Ya, itu membuat Rusalka menangis ya kan. Ya, Mukoda pun kena marah sama dewi-dewi ini ya. Mukoda yang kena marah. Ya, di sini Mukoda pun bilang ya kan, bagaimana kalau berikan saja ke Sui ya kan. Ya, mungkin cocok dengan Sui. Ya, Rusalka pun memberikan berkahnya ya kan, tapi bukan berkah kecil, malahan berkah yang besar dong. Ya, tidak apa-apa, karena Rusalka tuh jarang banget nih ngasih berkah ya kan, nggak kayak dewi-dewi ablak lainnya yang selalu menurunkan berkahnya. Ya, dengan cepat Bang Mukoda pun beli makanan manis dan mengirimkannya karena tidak ingin ribet ya kan. Dan keesokan harinya Mukoda pun mencoba berkat
berkah yang diberikan. Dan itu menambahkan kekuatan sihir Mukoda, bahkan tidak membuat dirinya tuh cepat lelah. Dan sekarang waktunya Sui untuk mencoba sihir air. Hal itu membuat Mukoda terkejut nih, karena Sui itu lebih baik menggunakan sihirnya daripada dirinya. Bahkan sampai jatuh tuh pohon-pohon dengan satu serangan Sui. Di sini Mukoda pun menasihati Sui kan agar jangan digunakan kepada orang lain. Ya, Sui pun menjawab iya dan akan menuruti Mukoda. Bahkan si Vel pun ngajak bertarung Sui kan. Ya jelas dong kena marah Mukoda gitu kan. Di sini Mukoda pun juga membuat rumah ya kan yang sedikit minimalis, gak minimalis sih, malahan kayak jelek banget gitu kan ya. Ya, dan Vel pun pergi nih buat berburu sebentar dan kembali dengan membawa ular hitam pesanan Lambert gitu. Kasihan bang, kagak diberi apresiasi tuh sama si Vel. Emang kasihan banget sih Babang Mukoda ini. Tapi gak apa-apa, yang penting bisa masak itu gak sih? Lanjut. Singkat kata singkat cerita, Mukoda pun pergi nih ke kuil buat mengambil sisa daging dan membuat memotongkan ular hitam ke Om Botak. Di sini Om Botak pun juga memberikan imbalan buat bantainya. Dan buat Mithril masih diurus tuh sama si Om Kar. Singkatnya, Mukoda pun kembali nih ke penginapan buat masak. Bahkan kali ini Mukoda mengeluarkan mesin penggiling daging. Mau buat bakso kayak ini bang? Hah? Emang ada bakso yang di sana ya kan? Emang kagak ada itu kan? Gak ada selain bakso gitu bro di situ bro. Siapa tahu bang, bakso tuh enak tahu. Ya emang enak sih. Gue juga ketagihan kok. Lanjut. Di sini Mukoda pun menggiling daging ya. Tapi dengan bantuan Sui, semua pekerjaan Mukoda pun terasa lebih cepat ya kan. Dan Mukoda pun mulai meracik bahan-bahan buat membuat sesuatu. Mencampurkan daging, telur, bawang bombay, remah roti, lalu diaduk jadi satu. Dan ternyata Mukoda berencana untuk membuat hamburger. Saat udah selesai semuanya ya kan, waktunya memasak dan sisanya tuh akan disimpan ke dalam item box. Dengan proses semuanya ini tuh membuat isi perut Sui dan Vel berbunyi. Dan saat dimakan semuanya akan bilang memilang, oh mami, apalagi dengan lelehan keju di dalamnya. Singkatnya, saat Mukoda mencuci baju, Mukoda pun mendapatkan ide kan buat berjualan. Apalagi dia akan bertemu Lambert. Ya, pada akhirnya Mukoda pun bertemu nih dengan Lambert dan memberikan kulit ular hitamnya dan mau menawarkan barang yang dia jual. Ya, barang yang dijual Mukoda itu adalah sabun dan juga sampo buat rambut. Mukoda pun juga menjelaskan nih cara penggunaan sampo dan alat lainnya. Di sini Lambert pun merasa bersyukur ya kan karena Mukoda pun datang. Karena Lambert tuh sedang bingung ya kan, oh mau memberi apa gitu kan untuk istrinya ya kan, untuk hadiah ulang tahun pernikahan. Dengan barang Mukoda, istrinya tuh pasti akan senang lagi ya kan, apalagi cocok banget buat berendam. Di sini Mukoda pun terkejut ya kan dan bertanya, memang ada bak mandi gitu di dunia lain gitu bro? Ya, Lambert menjawab iya dan menunjukkannya. Ya, Lambert pun akan mencoba produk dari Mukoda ya kan. Dan keesokan harinya saat Mukoda kembali ke toko, Lambert dia udah dihadang dong sama istrinya yang bernama Mari. Ya, di sini Mari tuh ingin sekali nih membeli produk Mukoda di toko sini. Awalnya Lambert menantang ya kan karena tokonya tuh adalah toko kulit. Tapi Mari percaya kalau wanita-wanita di negara ini kan pasti tuh tertarik bro dengan produk ini, apalagi cocok banget buat berendam dan bisa membuatkan rambut kalian menjadi kinclong abadi. Lanjut. Ya, Mukoda pun setuju saja. Lagian emang itu sih tujuan Mukoda dari awal dengan membawa banyak stok buat Lambert dan juga Mari. Saat pulang Vel bertanya, hari ini mau kemana? Ya, Mukoda jawab, biasa aja sih, mau ke guild saja karena udah ada utusan dari guild juga. Singkatnya, Mukoda pun udah sampai nih ke guild dan masuk ke ruangannya. Dan saat masuk ke dalam ruangan, Mukoda pun terkejut nih dengan tumpukan koin yang berisikan 5.800 koin emas. Dan Mukoda pun udah membayangkan ya kan bak mandi yang akan dia beli mantap. Tapi tiba-tiba Nesari pun memberitahu ya kan kalau ada sekawanan Wyvern yang menyerang, yang membuat party kecil terluka parah dan terkena racun. Ya, sekawanan Wyvern itu mengincar banteng kemarin. Di sini mereka semua pun berusaha nih untuk menyembuhkan orang yang terluka, tapi tidak bisa. Ya, di sini Babang Mukoda pun memberikan ramuan berkualitas tinggi dan saat dituangkan bukan hanya luka, tapi racun pun juga hilang bro, ya kan? Dan membuat orang semua pun terkejut. Tapi masalahnya tuh masih belum selesai. Di sini Om Kar pun menyuruh tuanya buat menyerang Wyvern agar tidak ada korban. Akan tetapi Vel masuk dengan bilang kalau mereka akan berburu Wyvern. Bilang kalau daging Wyvern itu sangatlah enak.
Lagi-lagi makan ini yang dipikirin ya. Lanjut. Ya, di sini Om Kat pun pasrah ya kan dan meminta bantuan kepada Vel. Tapi Mukoda yang berasa tidak tenang itu ya berbahaya nih bro. Lanjut. Singkatnya mereka bertiga pun berangkat nih ke padang rumput barat buat berburu Wyvern. Di sini Vel pun akan mengajari Sui nih buat bertarung ya kan. Cara bertarung dengan monster yang terbang. Vel dan Sui pun langsung cabut buat menghabisi kawanan Wyvern itu. Di sini Vel bilang kalau Sui itu harus menembak kepalanya atau enggak sayapnya dan berusaha agar tidak merusak badannya karena mau dagingnya tuh mau buat dimakan. Ya, dengan kemampuan Vel dan Sui mereka pun bisa mengalahkannya dengan mudah. Bahkan Mukoda sedikit khawatir karena Sui yang imutnya tuh sekarang menjadi suka bertarung. Aduh, Bang Mukoda tuh, bapak yang sangat ketakutan gitu bro ya dengan anaknya gitu. Padahal gak apa-apa loh, padahal bagus loh, piu 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 gitu kan. Lanjut. いやいやそんなことは一匹残っていたか。 Saat udah selesai perburuan ya kan, mereka pun akhirnya makan ya kan. Kali ini Mukoda pun akan membuat kroket dengan isi daging hamburger kemarin. Dengan tambahan telur dan sedikit remah roti. Seperti biasa, mereka makan dengan lahap. Tapi di sisi Gwyn tuh sedikit resah ya kan dengan keadaan Mukoda. Tapi mereka tuh hanya bisa menunggu dan menunggu saja ya gitu kan. Kasihan Om Cat gitu kan. Padahal mereka tuh lagi pesta itu kan. Pesta makan. Singkat kata singkat cerita, Mukoda pun kembali nih ke guild dengan selamat. Ya, mereka semua merasa bahagia kan karena udah berhasil ya kan. Om Kar pun berterima kasih karena jika mereka semua bertarung, mereka mungkin akan mati setengah ya kan. Mantap gitu kan. Ya, Vel pun bilang kalau sebenarnya mereka tuh lebih cepat selesai ya kan. Mereka lama itu karena makan dulu. Ya, itu membuat Mukoda shock karena Vel bilang kayak gitu ya kan. Padahal mau disembunyiin faktanya gitu kan. Tapi malah makannya tuh bilang gitu. Bersabar ya Bang Mukoda ya. Emang sikap si serigala satu itu agak aneh gitu Bang. Lanjut. Seperti biasa, Mukoda pun menjual semua materialnya kecuali daging. Ya, Om Kat pun sepakat, tapi Guild tuh tidak bisa membeli materialnya karena uangnya tuh sudah habis ya kan dengan kemarin-kemarin gitu kan. Bang Mukoda pun jual banyak barang gitu, Bro. Om, mantap. Singkatnya, saat sampai di penginapan Mukoda tuh mau mengirimkan persembahan ya kan. Tapi para dewi nih malah request apa ya mereka minta itu kan. Ya Mukoda bilang kan kalian memang memberikan pesanan pribadi, tapi ini persembahannya tuh akan dikirim secara bersamaan gitu kan. Jadi orang lain tuh bakal tahu gitu kan. Emang Dewi Black semua ini bro ya. Mantap. この話は秘密だから。まとめてお送りするんでその場でバレます Beberapa hari kemudian Mukoda pun pergi nih untuk membeli bak mandi yang sangat mewah. Awalnya Kang Cecep nih menganggap remeh Mukoda ya kan karena orang kayak Mukoda tuh mana berduit gitu kan, apalagi penampilan Mukoda gitu bro. Akan tetapi Mukoda pun langsung memberikan uang dan memasukkannya ke dalam item box. Akhirnya mandi. Lanjut. 眩しい保証人を立てていただければ。大丈夫です手持ちがあるのでありがとうございました。 Singkatnya, Mukoda pun pergi keluar kota buat mencari udara segar. Ya sebenarnya Mukoda tuh cuman mau uji coba buat mandi aja gitu kan. Di sini Vel pun memilih buat berburu dan Mukoda pun membangunkan tembok yang tinggi agar dirinya tuh tidak diintip saat mandi. Memang siapa juga yang mau ngintip Mukoda mandi Bang? Para dewi bisa aja gak sih bro? Nah, bener juga sih, nggak salah sih, tapi kok agak unik gitu bro. Lanjut. Di sini setelah membangun dinding ya kan, Mukoda pun mengeluarkan bak mandi di dalam dan menyuruh Sui buat mengisinya dengan air. Dan Mukoda pun menambahkan elemen api agar membuat airnya menjadi sedikit hangat. Dan tak terasa nih hari sudah mau malam. Di sini selesai mandi, Mukoda pun mulai memasak buat makan malam. Dan kali ini menggunakan daging wyvern yang sangat enak. Kali ini Mukoda pun akan membuat gyudon yang enak banget ya kan buat Vel dan juga Zoe. Saat udah selesai masak, ada yang datang ya kan, dan ternyata itu adalah si Vel yang membawa hasil buruannya, yaitu adalah seekor naga tanah bro. Ya naga tanah, kalian gak salah dengar kok, naga tanah emangnya. Hal itu membuat Mukoda sedikit khawatir ya kan, yang katanya tuh adalah naga gitu kan. Mantap. いやこのでかいトカゲは何だいおかげでアースドラゴンに出会えた。いやいや聞こえてないうまいとかそういう問題じゃなくて Bang, itu bukannya lebih mirip Dino Bang daripada naga gitu Bang? Ya mungkin kan namanya juga naga tanah gitu bro ya, gak ada punya sayap. Jadi lanjut.
Ya, Mukoda pun marah ya kan, karena Vel tuh selalu aja memburu barang-barang yang nggak mustahil banget tuh ya dicerna otak itu bro ya. Contohnya kayak naga itu kan. Ya Vel bilang ya kan, padahal dagingnya itu enak ya kan. Ya, padahal bukan masalah enak atau tidaknya gitu kan. Yang dikhawatirkan Mukoda tuh bisa dipotong atau tidak itu kan. Atau malahan membuat banyak orang terkejut bro. Itu adalah masalah utamanya. Ya, keadaan Vel itu sangat kotor banget ya kan. Bahkan Babang Mukoda pun melarang Vel untuk makan sebelum dibersihkan terlebih dahulu. Ya, Mukoda pun memberi peralatan mandi buat si Vel. Ya, Mukoda pun memandikan si Vel dengan lembut, bahkan dibandingkan dengan anjing. Mukoda membasuh Vel dengan cara disiram ya kan, dan itu membuat Vel sedikit geli karena disiram gitu geli-geli banget gitu. Kadang kata Bang Vel gitu kan. Ya, Vel bilang apa tidak bisa memakai air sihir, air suwi saja ya kan. Dan akhirnya Mukoda pun mendapatkan ide dengan menggunakan Sui, yaitu menggunakan semprotan dari Sui. Ya, dengan ini tubuh Vel pun bisa dibasuh dengan sangat tepat. Bahkan muka Vel tuh juga tak luput dari Mukoda karena membasuh muka itu sangatlah penting. Pada akhirnya selesai juga nih mandi, dan kali ini Vel pun terlihat sangat mengkilap ya kan. Kali ini Vel pun meminta makan karena sudah mandi gitu ke makan makan makan. Lanjut. Di sini Vel tuh malah protes karena dagingnya tuh sangat sedikit. Padahal itulah cara makan gyudon yang sangat benar, karena emang nasinya sedikit, nasinya banyak, dagingnya ya secukupnya lah bro ya. Nanti juga tambah kok ya. Saat makan Vel pun langsung terpikat dengan rasanya yang sangat umami bro ya kan. Ya makanya si Vel makan dulu ya kan, jangan banyak bicara. Kau ini. Lanjut. Mukoda bahkan juga kagum nih dengan rasa daging itu ya kan. Udah kayak daging berkualitas tinggi. Ya Mukoda pun juga menyuruh Vel buat mandi sebulan sekali kan, atau enggak 2 kali lah setidaknya. Apakah gak bau itu bang? Sebulan cuma 2 kali atau 1 kali gitu kan? Udah harum gitu kok, aman aja. Soalnya Vel tuh ada perlindungan dari berkah Dewi gitu kan. Dewi Black, jadi aman-aman aja sih ya. Lanjut. Awalnya Vel pun tidak mau ya kan, tapi karena omongan Sui yang bilang lebih suka Vel yang bersinar kayak gini, jadi Vel pun setuju aja. Ternyata si Vel tuh lemah juga tuh terhadap Sui gitu kan. Jadi emang Sui tuh pengendali segalanya. Lanjut. Singkatnya, sampai di guild Mukoda pun minta motong naga ya kan, tapi malah tidak bisa ya kan, karena itu sangatlah sulit. Bahkan naga itu sangat langka, jadi jarang orang potong gitu bro ya. Tapi untungnya Om Kat tuh punya kenalan ya kan, yang bisa memotong seekor naga, yaitu ketua guild dari kota Dolan. Ya cukup berpengalaman tentang naga. Ya si Vel pun juga mau pergi ke laut ya kan, buat makan keraken dan ular laut. Aduh, jangan sebut kraken bang. Aku nggak dapat itu bang kraken yang. Beda. Kau udah terkena mancing gila ini apa namanya. Lanjut oke. Ya Om Botak pun ya Om Cat dan Om Botak pun tertawa karena mendengar perkataan Mukoda yang mau berkeliling buat mencoba makanan. Tak lupa Mukoda pun juga berpamitan nih sama kenalannya dan Om Cat, dan memberikan surat deh untuk ketua guild Dolan buat memotong naga. Ya kali ini Mukoda pun akan lanjut ke tujuan selanjutnya, yaitu adalah kota Dolan, dan buat motong naga dan berburu kerakan. Udah aku bilang aku nggak dapat bang. Oh beda, itu mancing gila udah. Nah kau itu, dan lanjut udah tamat sih Rek, sampai sini aja season 1-nya ya. Lanjut, oke, bye bye. 次も何が食えるのか。やれやれ。おかわりだ。 Dan begitulah bro, kisah Mukoda nih, manusia yang biasa cuman pengen hidup tenang di dunia lain ya kan, tapi malah jadi chef internasional di dunia isekai. Bukannya chef sih, cuman pengelana yang suka masak karena hewan kontraknya tuh suka makan bro. Ya dengan kekuatan belanja online, dia tuh bisa menaklukkan monster ya kan, dapetin fine rare, slime yang hebat, dan bikin dunia tuh iri kan. Lah kok bisa? Karena semua pengen nyobain masakan dari Bang Mukoda. Kadang-kadang kekuatan sejati itu bukan dari pedang bro, tapi dari masakan dan bumbu yang sangat lezat. Mantap. Ya dari Mukoda pun kita juga belajar deh, kalau lo tuh punya skill receh ya kan, tapi jika dipakai dengan benar, lo tuh bisa ngelawan naga ya kan, bahkan nyuapin dewa juga ya kan, bahkan bisa mau bikin monster tunduk ya kan demi sepotong stik wagyu dengan saus bawang putih. Bang, jadi kalau gue mau bikin rendang gitu kan, gue bisa dapat naga peliharaan juga kagak? Bisa aja sih, tapi naganya datang buat nemenin nih, tapi buat ngebakar dapur lo kayaknya. Walawe, kok bisa gitu bang? Ya udah aku masak di luar aja biar gak meledak, gimana? Biar gitu. Lo pernah masak air kan? Lo aja masak air gosong bro, jadi jangan masak rendang deh, gimana? Bahaya. Bahkan di dunia isekai pun gue tetap gagal bro jadi chef gitu kan. Mau gimana lagi kan? Lanjut.
Tapi tenang aja gitu kan, Mukoda pun gak apa-apa gitu kak, ya kan. Mukoda aja mulai dari tukang belanja gitu kan. Siapa tahu lo tuh bisa memulai dari tukang cuci piring mungkin ya. Asal dapet daging monster aja nggak apa sih bang, bisa masak gua. Tapi nanti keracunan bang, lanjut. Ya kadang tuh hidup memang kayak resep Mukoda gitu kan. Gak jelas di awal, absurd di tengah, tapi tetap bikin kenyang di akhir. Dan sampai jumpa di petualangan masak-masak berikutnya hanya di Traka. Nantikan senduanya Rek, karena udah ongoing. Oke, bye bye. Gua Trago pamit dulu nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu Rek. Jangan lupa di subscribe, oke. Bye.